Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kesempatan terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkitab mengatakannya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia, ya. Dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Hal ini dituturkan melalui 2 Timotius 2 ayat 21. Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, dan saya menjadi alat di dalam tangannya, ya, yaitu kalau kita layak dipakai. Hal ini bukan bersifat spekulatif atau untung-untungan atau takdir, tetapi hal ini tergantung dari tekad dan kesungguhan kita. Semua kita pasti memiliki jejak rekam. Coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apa yang sudah Bapak, Ibu, dan saya lakukan selama ini? Apa dampak yang sudah terjadi? Apa dampak yang saya lakukan bagi keluargaku, untuk keluarga besarku, untuk masyarakat sekitar, untuk gereja yang saya layani, untuk semua yang Bapak, Ibu, dan saya layani? Kalau sampai hari ini rasanya kita belum berdampak, jangan putus asa Bapak, Ibu. Tuhan berkemurahan atas kita. Ia masih memberikan kita kesempatan untuk berubah. Untuk itu mari kita lihat sejarah Simson. Kehidupan Simson dimulai dengan pemberitahuan akan kelahirannya seorang pria dari suku Dan yang bernama Manoah, yang menikah dengan wanita yang mandul. Di dalam Habakuk 13 ayat 2 kisah itu dituturkan. Kitab di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2, ya. Kitab Hakim-Hakim menceritakan kejadiannya seperti Simson hendak mencari istri. Ia ingin menikahi seorang wanita Filistin meskipun orang tuanya, ya, menentang, ya, dan bertolak belakang dengan hukum Allah yang melarang perkawinan dengan kaum berhala, ya. Ini menjadi satu perenungan yang dalam, ya. Bagaimana Simson mengambil satu keputusan di dalam hidupnya. Jadi ketika Simson ingin menikahi wanita Filistin, itu ternyata bertolak belakang dengan hukum Allah, ya. Namun ibu dan ayahnya menemani Simson ke Timna untuk mengatur pernikahannya. Dalam perjalanan Simson, ya, diserang oleh seekor singa. Pada waktu itu terjadi satu peristiwa di mana berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Jadi mencapik singa tapi tangannya tidak luka, ya, di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Di Gaza, Simson menghampiri seorang pelacur. Pada malam itu ketika penduduk Gaza mendengar bahwa Simson sedang berada di kota mereka menanti kesempatan membunuhnya ketika fajar. Namun Simson bangun pada tengah malam, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Hakim-Hakim 16 ayat 3 mengatakan demikian. Jadi begitu hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Simson, ya. Namun kita tahu, ya Bapak, Ibu, Simson lengah. Karena memiliki kekuatan tersebut, ia merasa dirinya dapat melanggar hukum manapun. Pelanggaran Simson yang terus-menerus dilakukan telah mencapai titik akhirnya. Sebagai akibatnya, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza.
Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin ingin merayakan kemenangan mereka atas Simson, dan para penguasa berkumpul di kuil Dagon, dewa mereka, untuk memujinya karena telah menyerahkan Simson kepada mereka. Hakim-Hakim 16 ayat 23. Di saat pesta itu berlangsung, mereka mengeluarkan Simson dari penjara untuk mengolok-oloknya, ya. Lalu dengan bersandar pada tiang-tiang penyangga kuil itu, berserulah Simson. Ya, apa seruannya? Ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Hakim-Hakim ayat 28, ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Dan akhirnya Allah mengabulkan permintaan Simson, ya. Maka Simson membungkuk, ya. Membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-30. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Simson mengajar kita akan pentingnya mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan pribadi kita. Mengikuti kehendak Allah bukan kemauan kita yang keras kepala, ya. Dan mencari hikmat Tuhan bukan pengertian pribadi kita. Yang menjadi penghiburan kita adalah di dalam kegagalannya itu, Simson mencari Tuhan dan memohon, ya, dan mohon belas kasihan kepada Tuhan agar diberi kesempatan satu kali lagi. Dan di kesempatan terakhir itu Simson bisa membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah ia bunuh selama ini. Jadi Simson masih punya kesempatan untuk berkarya. Lalu bagaimana dengan keadaan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah Bapak, Ibu, dan saya dapat digunakan menjadi alat di tangan Tuhan atau tidak? Semua tergantung Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan benar-benar ingin, ya, melawat dunia ini. Tuhan benar-benar ingin melawat dunia ini, ya, melalui kehadirannya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menjadi salurannya itu. Kita harus memperkarakan hal ini dengan serius, karena kita bukan hewan. Kita manusia yang suatu hari harus mempertanggungjawabkan keadaan kita di hadapan Allah, di hadapan Bapa di surga. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak mengambil keputusan segera untuk bertobat, maka Bapak, Ibu, dan saya akan kehilangan kesempatan. 1 kesempatan hilang, 2 kesempatan hilang, maka 3 kesempatan hilang, sehingga kita tidak pernah menjadi seseorang yang bisa dipercayai Tuhan. Jadi sebelum kesempatan ini hilang, pulanglah, ya, peluklah kaki Bapa di surga dan berkata, "Aku pulang. Bapak, aku mau menjadi alat di dalam tangan-Mu, beri aku kesempatan." Ya. Jadi jangan hidup wajar seperti manusia lain yang hanya mencari nafkah, ya, yang hanya menghidupi istri, anak-anak, menjadikan anak-anak sekolah, studi, kuliah, lalu bisa bekerja, menikah, punya anak. Kita tidak bisa berpikir begitu rendah, tetapi berpikirlah besar untuk menjadi orang-orang besar. Maka dari itu Bapak, Ibu, gunakan kesempatan yang ada, sebab mungkin saja ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.